bumi bertuah, gayung bersambut, sari murwah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di Gemahana Channel, dan kali ini saya, Abdul Rani, akan berbagi pemahaman berkaitan dengan materi mengubah teks fabel menjadi teks drama. Terima kasih bagi Anda yang berkenan untuk menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap Gemahana Channel, sebuah channel pendidikan. Tekan juga tanda lonceng agar selalu update setiap pembaharuan di channel ini. Kalau video ini dirasakan bermanfaat, silakan tekan like, komen, dan share atau bagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Berikut penjelasan tentang mengubah teks fabel menjadi teks drama. Mengubah cerita fabel menjadi teks drama. Fungsinya apa ya? Nah, kalau kalian ingin memerankan isi fabel ini dalam sebuah pementasan drama, ini harus kalian rubah dulu teks fabel ini menjadi sebuah teks drama agar mudah untuk dibaca, kemudian dihafalkan, dan dipahami, serta nanti akan dipentaskan dalam pementasan drama. Begitu. Jadi, harus tahu dulu bagaimana cara mengubah fabel menjadi teks drama. Baik, ini penjelasannya. Langkah mengubah cerita fabel menjadi teks drama, yaitu yang pertama adalah membaca cerita fabel dengan seksama. Baca dulu, harus paham dulu, baca dulu cerita tersebut, ya. Dibaca dari awal hingga akhir. Ulat yang sombong. Nah, dibaca paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Dibaca sampai habis, dipahami, sudah dibaca. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu menentukan unsur intrinsik cerita fabel. Pada video sebelumnya, boleh dicek lagi video saya sebelumnya berkaitan dengan unsur intrinsik cerita fabel. Ini sudah jelaskan ya, apa saja unsur intrinsiknya. Ada tema, alur, amanat, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan lain-lain gitu ya. Ini kita tentukan terlebih dahulu. Terutama kita tahu dulu tokoh, mana tokoh utama, mana tokoh-tokoh pembantu lainnya. Nah, dan lain-lain. Kalau sudah tahu tentang unsur intrinsik cerita fabel, sudah kita tentukan nih, kita pahami, kita catat mana saja tokoh-tokohnya, kemudian wataknya, baru kita langkah yang ketiga, yaitu mengubah bentuk cerita dari prosa atau paragraf. Nah, ini bentuk prosa ini, bentuk paragraf. Jadi, kalau seperti cerpen, novel, kemudian fabel, dongeng, ini bentuknya adalah paragraf ya. Prosa itu memiliki bentuk tipografi paragraf alinea-alinea seperti ini. Judul, kemudian alinea. Alinea, ada yang menjorok ya, ada yang menjorok atau ada yang masuk. Ya, ada bagian yang masuk. Ini adalah bentuk prosa atau paragraf. Nah, bagaimana dari bentuk prosa atau paragraf ini dirubah ke bentuk drama, tipografi drama atau bentuk drama. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Dari bentuknya paragraf jadi bentuk seperti ini. Harus tahu, dalam drama itu harus ada struktur apa saja. Nah, dalam drama itu ada struktur prolog. Prolog itu sebagai pengantar awal. Ini narasi ya, ini narasi. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua ekor ulat. Ulat yang satu bernama Vintu, ia bersifat ramah, rendah hati, dan baik. Sedangkan yang satunya lagi bernama Tufi yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari, saat Vintu sedang mencari makanan, ia bertemu Tufi. Nah, ini saya ambil dari sini ya. Tidak terlalu banyak saya rubah untuk sebagai pengantar awal. Lalu saya letakkan di sini sebagai prolog. Nah, kemudian yang kedua adalah strukturnya dialog. Nah, setelah ada prolog, pengantar awal, ini kita masuk ke dalam dialog. Dialog itu terdiri dari tokoh, nih keterangannya ya, berwarna hijau ini tokoh, ada tokoh, kemudian titik dua, lalu ada wawancang atau percakapan, ini percakapannya. Hai Tufi, bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Ini menggunakan kalimat langsung ya, menggunakan kalimat langsung, ada tanda petiknya di sini. Kemudian ada yang diberi tanda merah, itu adalah keramagung atau petunjuk perilaku. Ini tidak diucapkan tapi dilakukan oleh tokoh yang bermain sebagai Tufi. Nanti kalau ada Vintu di sini sebagai Vintu nanti juga bermain sesuai dengan petunjuk perilakunya atau keramagung. Jadi dalam bagian kedua dari drama yaitu dialog, terdapat tokohnya, titik dua, lalu ada percakapannya atau keramagung, dan ada petunjuk perilaku. Nah, ini saya sebagai contoh saja, yang lain ini saya buat tidak semuanya, saya buat ya hanya contohnya dua saja, nanti boleh dikembangkan lagi.
Sudah selesai dialog. Ini harusnya bagian yang paling panjang dalam drama ya. Jadi bagian yang paling panjang dalam drama yaitu adalah bagian dialog. Nah, dialognya yang panjang. Ini hanya sedikit saja prolognya, epilognya sedikit saja. Nah, jadi kita masuk dalam yang ketiga yaitu epilog. Epilog itu adalah bagian akhir dari cerita. Bagian akhir cerita, penutup ceritanya. Kalau prolog pembuka cerita, epilog penutup cerita. Mulai saat itu, Tufi tidak lagi menjadi ulat yang sombong. Ia malah sangat ramah dan suka membantu binatang lain. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini ialah janganlah sombong karena kesombongan dapat merugikan diri sendiri. Ya, jadi dari bentuknya paragraf tadi, jadikan sebuah drama dengan memperhatikan strukturnya yaitu ada prolog, dialog, dan epilog. Dalam dialog ada tokoh, ada percakapan, dan ada keramagung atau petunjuk perilaku. Nah, bagaimana? Mudah kan? Mengubah cerita fabel menjadi teks drama. Jadi, dengan cara mengubah cerita dari prosa atau paragraf ke bentuk drama. Dengan memperhatikan struktur drama tadi ada prolog, dialog, dan epilog. Silakan diperhatikan lagi, diulang-ulang lagi penjelasan dari saya sampai paham, dan silakan dipraktikkan. Ini kalau bisa sudah bisa dibuat secara penuh ya di sini. Nah, sebagai untuk latihan kalian yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk penjelasan materi mengubah cerita fabel menjadi teks drama. Dan nantinya bisa digunakan untuk pementasan drama. Terima kasih. Buah lakom di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.